Saya ngelihat business owner itu, dia yang handle sendiri, dia yang urus sendiri, yang akhirnya karena juga owner-nya nggak tahu, jadi makan waktu, makan biaya, dan makan energi. Dan juga penting banget ya kalau nyari kantor itu yang manajemen billing-nya pasti bagus. Halo Mas Daus. Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam Apa Alisa. kabar Mas Daus? Alhamdulillah kabar baik Alisa. Gimana nih Mas siap-siap untuk bisnis 2026? Ya, sebetulnya udah disiapin ya dari akhir tahun kemarin tuh, akhir tahun 2025. Tinggal kita eksekusi, Mhm. terus sambil belajar-belajar terus sih. Karena kita berhubungan sama banyak hal, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita harus cari tahu. Regulasi-regulasi atau, peraturan-peraturan yang baru nantinya. Oke, regulasi-regulasi gimana nih Mas untuk bisnis Mas nih? Insyaallah sih udah bisa kita, antisipasi ya, karena semua udah kita bikin plan A, plan B, plan C, kalau ini Mhm. berubah kita harus ngapain, terus plan B berubah kita juga harus ngapain. Ya insyaallah bisa jalan semua sih, Oke sesuai oke apa oke. yang kita udah rencanakan semuanya, Oke oke. gitu. Awal tahun kayak gini kan biasanya nih Mas ya, banyak banget nih, orang-orang yang baru mau mulai usaha nih. Sebagai pelaku usaha biasanya tuh mereka kan, bingung nih, terus abis itu bisnisnya tuh, kayak gimana dia udah tahu, tapi soal administrasinya tuh biasanya ribet dan gak fokus ke core bisnisnya sendiri. Kalau menurut Mas gimana nih? Oke, awal-awal, Mhm. memang untuk, bisnis owner Mhm. yang mau bikin usaha, terus, dia mau sekalian urus legalitasnya, Mhm. itu sebetulnya, kalau mereka jalanin sendiri, business owner yang handle itu semua, wah itu PR sih, itu ribet. Karena banyak juga sih, saya tuh ketemu beberapa business owner, dia kelihatannya kok saya pikir ini dia ngurus sendiri ya, padahal kan seharusnya dia yang memantangkan idenya buat nantinya. Mhm. Terus, buat strateginya juga kayak gitu, dan dia juga harus menjalankan. Tapi buat yang saya temui, kebanyakan dia ngurus A sampai Z. Akhirnya yang tadinya harus berpikir dia harus jalanin bisnis, tapi malah kerepotan sendiri urut administratifnya tuh. Contoh ya, contoh, kalau untuk bikin PT, kebanyakan kan mereka itu harus bertemu sama vendor-vendor. Mhm. Contohnya notaris, terus, kantor yang mereka akan mau sewa, terus juga ada juga, apa namanya, izin-izin yang lainnya sesuai bidang usaha mereka. Saya ngelihat business owner itu, dia yang handle sendiri, dia yang urus sendiri, yang akhirnya karena juga owner-nya nggak tahu, jadi makan waktu, makan biaya, dan makan energi. Oke oke Itu oke. sih. Itu jadi Iya. nggak fokus kalau menurut saya di situ. Iya sih bener. Jadi sebagai, pelaku usaha juga nih, mungkin mereka akan agak berbelit ya soal administrasi ya, Mhm, apalagi betul. regulasi-regulasi dari tahun kemarin nih pemerintah itu agak mulai berubah-berubah ya, Mas, ya? Betul 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 betul. Mhm, oke oke oke. Kita aja yang yang sering memperhatikan itu tuh, kadang main kejar-kejaran Iya, bener main bener bener bener, mhm. kejar-kejaran. Regulasi berubah setiap kadang sebulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kita terus-terus, mencoba ngikutin arah pemerintah, supaya kita bisa ikutin, apa namanya, perkembangan zaman itu. Oh, oke oke Kita tahu oke. kan birokrasi di sini kayak Mhm, gimana, bener itu bener bener. berubah-berubah, itu sulit sih. Apalagi business owner yang masih awam, Mhm. saya rasa mereka juga khawatir salah langkah. Kalau udah salah langkah itu bisa, nguras-nguras energi, Iya bener sih. nguras-nguras waktu, yang paling terasa sih waktu sih. Waktu mereka untuk ngurus ini tuh sangat lama. Karena kalau saya lihat, beberapa yang klien yang saya temui itu, dia ngurus satu
legalitas aja tuh itu bisa berbulan-bulan, Oke oke. atau hampir setahun. Apa mungkin ya, Mas, ya, mereka itu salah pilih vendor. Jadi sebenarnya waktunya itu bisa efisien, misalnya waktunya bisa 1 bulan atau 2 bulan, tapi mereka makan waktunya lama banget, itu bisa nggak sih, Mas, itu karena salah vendor atau vendor lain itu nggak ngerti sama regulasinya, itu bisa nggak sih, Mas, kayak gitu? Iya, itu kalau saya lihat sih sering sering terjadi ya, Mhm mereka, mau ngurus satu perizinan, contoh ya, ini saya mhm kasih contoh, perizinan yang memang seharusnya bisa didukung oleh satu vendor gitu mhm. kan, atau satu partner, justru, business owner malah dipecah semuanya. Tujuannya mungkin biar Mhm. murah ya, tapi nggak jadi satu pintu. Mereka harus ngurus bikin legalitas PT di satu, terus harus sewa kantor satu vendor lagi atau satu partner, terus ngurus izin lanjutan juga di satu, itu udah ada 3 tuh. Mhm. Sebetulnya itu bisa bisa dijadiin satu. Kalau kalau tiga-tiga kayak gitu, jadi nanti bentrok, Iya, nggak akan bener bener ketemu. bener. Yang satunya udah minta ini ternyata belum selesai, terus yang satunya juga, nagih-nagih izinnya mana lagi gitu kan. Itu bikin makan waktu, Iya sih, makan Mas, bener energi. bener bener. Kalau misalnya solusi dari Mas nih kayak gimana ya kalau misalnya biar mengefisiensi waktu, energi, tenaga, sama nanti bisnis owner nih bisa kayak fokus gitu loh sama core bisnisnya mereka. Jadi mereka nggak pusing sama administrasi, jadi mereka bisa fokus untuk, ningkatin revenue perusahaan mereka. Oke, sekarang tuh udah banyak banget ya, udah Mhm banyak banget kita lihat di zaman sekarang, di mhm zaman modern ini tuh untuk mhm. urusan kantor untuk urusan kantor atau, perizinan itu sudah bisa di satu pintu sebetulnya. Oke Banyak oke. juga kita sebutnya, one stop business solution tuh. Oke oke oke. Jadi di mana, semua kebutuhan kantor tuh udah ditangani satu pintu. Jadi Mhm nggak perlu ke vendor sana, vendor sini, banyak vendor bisa sampai 3 atau, 10 vendor. Itu cukup satu, jadi, semua dari hal yang paling kecil, contohnya bikin PT atau sewa virtual office, sewa service office, sewa kantor gitu kan, itu nggak perlu, banyak-banyak vendor, jadi itu hanya hanya butuh dia, layanan yang tadi saya bilang, layanan one stop business solution, di situ udah bisa cover semua. oke oke. Banyak banyak orang awam yang belum tahu itu. Iya sih, benar benar, dari sebenarnya dari aku pun sendiri masih belum tuh tahu tuh, Mas, kalau misalnya ada one stop business solution. Jadi kalau misalnya pengetahuan aku nih ya, kalau pengetahuan aku tuh bisanya paling, oh yang ini vendornya buat, office space, yang ini untuk legalitas. Jadi Mhm, aku nggak tahu iya tuh kalau iya. misalnya ada yang nyediain one stop business solution, kayak gitu. Kalau misalnya menurut Mas nih ya, apa sih perbedaan signifikan nih kalau misalnya dia udah, pakai one stop business solution dan yang enggak? Oke oke. Ya, oke. Yang berdampak langsung ya, Iya, yang berdampaknya langsung sih. saya rasa sih waktu ya. Mhm Waktu itu berasa banget bedanya. mhm. Yang tadinya dia dijanjiin, atau business owner itu mengira ini selesai dalam 1 tahun, itu bisa kita selesaikan dalam waktu 1 atau 2 bulan. Itu Oke. waktu yang pertama. Terus yang kedua, biaya. Kalau banyak vendor yang tadi tujuannya untuk murah, tapi dipecah-pecah, justru itu akan makan biaya bengkak itu. Iya ya, Iya belum lagi ketipu ya, Mas, ya, iya ketipu iya, sana sini. salah pilih vendor, Bentar, nggak jadi-jadi nggak ya kan jadi-jadi. Nggak legalitasnya. jadi-jadi, Mhm udah setengah jalan, mau keluar mhm tapi sayang, mhm. yang akhirnya ya udah ngikutin sampai selesai. Iya sih, Kita yang tadinya mau cepat selesai, kita jadi ngikutin vendor. oke. Bener gak Iya sih? sih benar, kita juga capek ngejar-ngejar vendornya ya, Iya. Mas, ya. Ya Oke udahlah, oke. udah setengah jalan nih, kita tunggu aja sampai selesai. Apalagi DP udah keluar pastinya Iya, ya kan. biaya Iya udah benar. keluar. Itu sih, yang paling terasa tuh di waktu. Gimana ya, Mas, ya, kalau misalnya kita tahu nih, gimana kita Mhm tahu mhm. caranya, kita tahu nih kebutuhan owner tuh kayak gimana gitu? Kebutuhan owner ya, Mhm kalau, pengalaman ya, mhm. eee, saya banyak ketemu business owner ya, Iya iya. gitu. Kita sih yang paling pertama itu, mendengar. Mhm. Kita dengerin dulu tuh, Mhm mhm. kita dengerin dulu. Kita dengerin dulu apa yang dia mau,
apa rencana dia ke depan, Mhm. apa, bisnis dia nanti ke depan, apakah mau, dari bisnis A ke bisnis B, itu sebagai, layanan yang bergerak di bisnis, apa namanya, one stop business solution, Mhm itu mhm. wajib banget mendengar mereka tuh. Karena kalau kita nggak mendengar, kita mau kasih solusi, itu bisa salah, bisa fatal. Saya kasih contoh gini, apa ya, eee, saya ketemu orang nih, Mmm. ya, terus habis itu, tadinya dia mau Mhm bikin PT bergerak di bidang apa nih, perdagangan. mhm. Terus, saya akan terus nanya sama dia, rencananya nanti akan hire berapa orang, Pak? Terus, selain ini ada bisnis apa lagi, Pak? Mmm. Karena kalau saya nggak nanya kayak gitu, Mhm. terus saya kasih solusi, "Ya udah, Pak, bikin PT di sini pakai virtual office aja. Mmm. Ya udah, Pak, di sini aja pakai, kantor service office aja yang kapasitas 2 orang," misalkan kayak gitu. Itu, setelah 3 bulan ternyata bisnisnya, bertumbuh, dia akan kerepotan. Mmm. Satu, "Yah, di aktenya cuman ada bisnis ini nih." Oh iya, bener Dia sih. berubah akte lagi. Mhm. Terus, 3 bulan ke depan, ternyata kantornya kekecilan deh, Mau mau gedein. gedein. "Mas, saya mau hire, ada nggak ruangan yang 15 orang?" Iya. Ya nggak ada, udah tersewa sama tenan lain dan lama waktunya mereka selesai kontrak. Mmm. Kayak gitu tuh kalau kita kurang mendengar apa yang dimau sama klien. Itu salah sih kalau menurut saya sih. Oke oke. Jadi bener-bener penting ya mengedukasi klien tuh dari awal, "Pak, lebih baik, siapkan budget untuk ini daripada harus ekspansi ke depannya, terus habis itu makan budget lagi," gitu ya, Mas, ya? Iya, maksudnya sih iya, oke, bisa bisa begitu atau, yang tadi saya bilang, kita gali dulu, rencana mereka apa ke depannya tuh, Oke. rencana bisnisnya apa. Yang tadi saya bilang, KBLI yang kita masukin satu di bidang jasa, Mmm. tiba-tiba dia harus buka bisnis lain, yang artinya harus berubah kan, Mmm. uang makan uang lagi kan, Iya bener sih, heeh. iya nggak sih? Perubahan Perubahan yang lama, alamat, nambah KBLI ya, Mas, iya, nambah ya? biaya lagi, yang harusnya kalau saya bisa gali dari awal, bikin pendirian PT-nya tuh bisa saya langsung, masukin gitu, Oh ya bidang udah, Mas, usahanya. KBLI-nya masukin Apa aja iya gitu iya, ya? langsung tuh rencananya apa, perdagangan, habis itu, konstruksi atau bidang jasa lain gitu kan. Jadi Oke nanti pas oke. dia udah bertumbuh, nggak perlu ngerubah akte lagi dong. Iya Ya bener bener nggak sih, sih? iya iya. Tinggal fokus aja Ya sama core udah, bisnisnya. iya Itu kan administratif banget ya, Mas, iya, ya? itu repot. Mhm. Dan terus juga, apa namanya, tadi kan administratif, terus kalau ruang kantornya juga tadi yang sebelumnya saya bilang, ngapain ngambil kantor kecil kalau memang nanti ke depannya dalam waktu setahun atau 2 tahun membesar, sekalian aja yang besar Iya bener. daripada harus Mhm. pindah. Kalau udah pindah, kalau kalau di gedung itu masih ada, ruangan yang pas, kalau nggak ada kan dia harus pindah gedung itu. Bener sih, iya. Gedung berubah lagi tuh alamat, Iya aktenya, duit betul, lagi. duit lagi, belum lagi kita harus pindahin pajak ya nggak sih, Ya Mas? Kayak betul, gitu-gitu sih. KPP-nya harus pindah. Ada lagi nggak sih, Mas, misalnya dari pengalaman Mas nih Mhm. nge-handle klien ya kan, itu ada nggak sih, Mas, yang tadinya nih dia cuman kayak pendirian PT aja, terus Mas ngelihat mereka bisnisnya kecil, terus lama-lama mereka scale up sampai yang besar gitu, ada nggak sih, Mas? Banyak Banyak ya? banyak banyak. Kalau di sini nih, di Menara 165, Heeh. alhamdulillah tenan-tenan yang tadinya mulai dari kantor kecil, Mhm itu terus bertumbuh, dari contoh ya, dari mhm. virtual office, ya cuman sewa alamat kantor, harganya paling 3 juta per bulan, Mhm. ya kan. Per bulan apa per tahun tuh, Sorry, Mas? per tahun, Oh, 3 oke. bulan per tahun, 3 juta per tahun, tahun depan alhamdulillah dia udah bisa naik ke service office, Mmm. jadi 5 juta per bulan. Oh berarti kita ngelihat bisnis mereka bagus dan bertumbuh ya, Mas, ya? Ya, itu makanya pintu pertamanya memang dari yang Mhm. kecil-kecil tuh. Kita sih sangat mendukung ya untuk, startup gitu kan, yang baru mau mulai bisnis, kita dukung, kita dampingi semuanya. Contoh lagi, udah sewa udah sewa kantor gitu kan, Mhm. dengan luasan misalnya 100 meter,
Tiba-tiba dalam waktu 3 bulan mereka bilang ke saya, eee, apa namanya, mau ekspansi, minta ruangan ini, gitu-gitu. Itu banyak banget sih. Jadi sebetulnya, kita, mendukung soal itu, mendukung para business owner, perusahaan-perusahaan baru untuk, supaya perusahaan itu terus tumbuh. Iya sih, kita seneng juga ya kalau misalnya Iya ngelihat klien kita yang dulunya, iya "Mbak, aku cuma pengen pendirian PT," terus habis itu iya iya. lama-lama mereka scale up Sering sering sampai sering besar sering. banget, itu kan kita pasti Iya senang banget ya iya, ngedengernya itu ya. itu sering banget, Oke oke kayak oke. gitu sih. Sama ini sih Mas, aku mau nanya juga deh, apa sih, perbedaannya nih ya, perbedaan Mhm, apakah berbanding lurus ya dampaknya kalau misalnya, eee, kantor tersebut, bisnis tersebut itu kita dampingi dengan benar, itu apakah berbanding lurus sama kinerja karyawan dan ke apa sih namanya, heeh, kepuasan karyawan ya, apa ya, kinerja oke. karyawan ya Oke maksudnya oke ya? oke oke, paham paham paham. Maksudnya gini kan, kalau kita bisa bantu, perusahaan-perusahaan itu, Mhm. apakah dampaknya ada untuk karyawan mereka kan? Iya, betul betul betul. Pasti 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 pasti. Jadi gini, pengalaman saya juga ya, Mhm yang saya tahu juga, jadi memang, kalau kantornya enak, mhm nggak ada beban, mhm eee, perusahaan itu nggak ada beban untuk bikin kantornya, ribet mhm gitu, pengelola gedungnya juga nggak mendukung tenan, mhm itu kan artinya ada beban tuh. mhm Tapi kalau kita sebagai, pengelola gedung gitu kan, kita dukung mereka, mereka jadi karyawannya, untuk urusan kantor udah nggak perlu dipikirin lagi. mhm, bener Iya, sih. kita dukung mereka kayak gitu kan. Eee, dan itu berdampak langsung sama kinerja karyawan mereka. Pasti, Iya karena nyaman sih kan? iya sih, lebih Karena nyaman. produktif. Iya, lebih produktif, bukan yang pura-pura produktif. Kan itu banyak tuh sekarang tuh Oh iya, bener sih, iya kan? bener bener. Pura-pura sibuk, Mhm. tapi nggak produktif kan? Iya, bener Kayak sih, gitu. bener bener bener. Karena mereka sibuk ngurusin administrasi yang lain, ya nggak sih, Kayaknya sih Mas? iya sih, Iya kan, jadi iya. mereka nggak ada yang dukung, nggak ada pihak ketiga yang Justru dukung. iya, justru core bisnisnya malah Iya, dilupain. jadi kayak ribet sendiri ya. Ribet sendiri, Mhm ngurus mhm. sana sini, nggak sana sini, kayak gitu. Iya sih, Mas. Oh iya, Mas, sekarang kan fenomenanya itu banyak banget nih, Mas, ya. Mhm. Pelaku usaha yang bingung banget nih, mau bikin dari awal nih kayak gimana sih caranya gue bikin PT, gimana sih caranya gue untuk bikin izin lanjutan, itu gimana sih, Mas, ada tipsnya nggak? Oke oke, mau bikin perusahaan baru ya berarti Iya, ya? dari nol banget, nggak tahu deh caranya kayak gimana. Oke oke, sebetulnya Mhm sih, itu gampang mhm kalau mereka bisa menemukan, satu layanan yang tadi mhm saya bilang, one stop business solution ya, mhm di mana dia bisa ngurus segala hal kebutuhan administratifnya mhm, tuh, atau legalitas, itu di satu pintu ya, iya, atau di satu sistem lah, mhm gitu. Untuk orang awam, kita akan bantu, mhm, kita di sini bantu untuk mereka, eee, bikin usaha, bikin bikin pendirian PT mhm dari A sampai Z gitu, mhm mulai dari akte pendirian. Biasanya itu kita akan berbicara dulu sama mereka tentang, bisnis mereka. mhm Ini balik lagi sih seperti yang tadi saya bilang, bisnis mereka itu rencananya seperti apa nanti. mmm, Terus di sini juga kita akan bantu, eee, apa namanya, menentukan bidang usaha mhm, yang rencana nanti akan mereka jalanin tuh, oke. KBLI, Oh iya, ya kan, bener, KBLI kan bidang usaha tuh kan. Di situ supaya nggak salah, mhm sama juga modal modal dasar mereka. Karena setiap industri beda-beda kan, mhm beda-beda, industri kecil mainnya di lingkup mana, industri menengah mainnya di lingkup mana, dan mhm besar di lingkup mana. Itu penting kita ketahui dulu dari calon klien. mhm. Ab karena kalau mereka salah langkah, itu PR, itu bisa menyusahkan business owner juga, Oke, gitu. Pokoknya kalau untuk bikin, mulai bisnis atau mulai usaha, cari layanan yang udah mendukung semuanya.
Mmm, cari yang udah menerapkan, one stop business solution itu. mhm. Oke Itu akan oke. memudahkan sih. Iya sih, itu juga menghindari dari ketipu-ketipu yang tadi saya bilang ya, Mas, Iya, ya. ketipu itu banyak banget. Banyak banget dan, ada beberapa juga kan testimoni. Pengalaman juga kan? Iya, dan Ngalamin kan? testimoni di sosial media juga udah banyak banget mereka ketipu, bikin PT yang harusnya bisa efisien waktunya kayak cuman seminggu, terus mereka Iya udah nggak jadi 6 bulan, iya, Mas. alasannya Karena banyak banget kan tuh. alasannya banyak regulasi-regulasi, padahal kalau misalnya vendor tersebut ngikutin regulasinya itu nggak sesulit itu ya, Mas, ya? Enggak, mereka cuman salah salah langkah aja Iya, sih. bener sih. Apalagi karena memang biar hemat, Mhm, nyari yang enggak bener gitu kan. iya sih. Ini murah, dia di sini aja. Akhirnya malah boncos itu. Iya bener sih. Dikeluarin lagi, diminta uang lagi. Dan juga penting banget ya kalau nyari kantor itu yang manajemen billing-nya pasti bagus. Iya, Susah bagus banget. bagus. Manajemennya walau, gini sih, buk i bukan masalah gedung yang bagus ya, Mhm. tapi manajemennya juga perlu bagus. Percuma gedungnya bagus, manajemennya jelek, Iya betul ya nggak sih. sih? Ngerepotin tuh, Heeh. ya kan? Dan tenan-tenannya juga pasti, gerah juga kalau pengelolanya curan-curan kayak gitu. Iya bener sih. Gedungnya bolehlah gedung baru, tapi manajemennya kan belum tentu. Iya bener. Banyak peraturan sini, sana sini sana sini. Terlalu strict tapi nggak deket sama tenannya Iya ya, nggak iya, bonding. Berarti emang beneran penting banget ya bonding sama klien-klien sama benar tenan-tenan yang benar ada. benar benar. Bukan sebatas transaksi, Iya. tapi kalau di sini Mhm. kita ajak kolaborasi lah, bener nggak sih? Iya sih bener. Kita banyak tuh, misalkan, perusahaan, apa ya, mereka perusahaan logistik, Mhm. kantor lah, ya kan. Kita sebagai, operator ya kan, atau pengelola, kalau ada tamu-tamu kita, klien-klien kita, terus, nyari jasa logistik, kita kan bisa arahkan ke tenan kita juga, Oh iya bener nggak sih, sih? bener bener. Kita cuman bukan jadi pengelola juga bukan hanya sekedar transaksi, "Oke, ini gue jual, lo beli." Udah selesai. Mhm. Tapi kita di sini juga ajak mereka, kita jadi partner, Oh iya sih bener. itu bikin, si tenan juga jadi happy. "Oh, Iya. ternyata gue dapat dukungan ini jadi pengelola ya, jadi Betul, operator ya." iya jadi dia Seneng dia di merasa sini, kayak, "Aduh gue merasa dianggap didukung, iya. didukung untuk naikin scale bisnis gue nih," kayak gitu Iya, ya? seneng itu. Saya nggak tahu ya di gedung-gedung lain itu diterapin atau enggak, tapi yang jelas saya menerapkan itu, Mmm, kita dukung mereka, iya sih. kita tanya, makanya penting untuk menggali kebutuhan mereka, bisnis mereka kita harus tahu. Jadi kalau ada yang nanya kebutuhannya ada nih, ada di gedung kita, ya udah kita sambung-sambungin aja. Bener, itulah pentingnya, sering-sering ngajak ngobrol tenan ya, Mas, ya? Iya betul, nggak cuman sebatas transaksi. Iya bener sih, bener 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 bener. Sekarang juga kan zamannya juga bukan saingan ya, Mas, ya, sekarang tuh zamannya kolaborasi Iya, nggak sih, Mas? betul betul. Jadi kita open for collaboration lah ya. Iya. Sama orang-orang biar, mungkin, kita ngobrol-ngobrol nih sama tenan kita, ternyata kita bisa juga nih ternyata join-an sama mereka gitu ya, terus habis itu kita nambah lagi dekor bisnis Iya, kayak gitu. kita kebayang kan kalau di dalam, ekosistem itu ya, Mhm kita sebagai operator mhm. mendukung, bisnis-bisnis tenan kita sendiri, itu kebayang jadi gede lama-lama. Iya benar, kita Kar membangun iya, ekosistem. karena bukan masalah gedung ya, Mhm. tapi ide-ide di dalamnya. Iya benar sih benar sih. Gedungnya nomor sekian lah, tapi kita lihat ide-ide yang ada di dalamnya itu. Dan juga jadi nggak memutuskan, bisnis ya, Mas, ya, kayak kalau misalnya kita hanya manajemen billing aja kan, kalau misalnya billing-nya sudah habis nih, udah tersewa semua, kita nggak ngapa-ngapain kan. Berarti kita Hmm. kan penting banget nih mengembangkan bisnis buat nambah lagi revenue dari bisnis tersebut nggak sih, Mas, buat naik 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 lagi? Iya, makanya tadi, apa namanya, sebagai operator Mhm ya kan, kita juga harus terus belajar, mhm. mengetahui juga, bisnis-bisnis di luar sana, apa aja yang update, kita ngikutin, setelah itu kita pelajarin, setelah itu bisa kita ajak, kolaborasi sama tenan-tenan Iya supaya apa yang mereka butuhkan
bisa kita bantu. Itu Iya enak sih, banget sih. Itu enak banget ya. kalau bisa bayangin di dalam itu tuh seru. Itu kita sama-sama tumbuh bareng. Iya sih, bener bener Iya bener. nggak sih? Semua happy. Semua happy. Dan dia ngebangun trust juga sama kita ya. Iya iya, betul 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 betul. Apalagi Alisa. Kalau dari Alisa sih sebenarnya udah cukup jelas ya edukasi dari Mas Daus Iya. ya, dari A sampai Z, dari awal berdirinya PT nih, biasanya kan bikin PT nih, awal berdirinya PT sampai bertumbuhnya dan membangun ekosistemnya kayak Mhm. gimana, keren banget sih edukasinya Iya. Mas Daus. Iya, thank you thank you. Sama-sama belajar rasa. Iya. Karena saya juga, saya di bisnis ini tuh udah, eee, 9 tahun. Oh 9 tahun. Iya, kalau nggak salah dari tahun 2017. Mhm, Itu masih belajar-belajar, mempelajari apa sih kebutuhan untuk mendukung mhm, orang-orang yang mau buka kantor, mhm, pindah kantor, mhm, mendukung business owner mhm. dari segi, eee, administratif, legalitas, sampai ruangan mereka. Dari tadi kan Mas Daus sudah ngomongin panjang lebar nih sama Ya, aku, udah edukasi aku juga nih ya ya. tentang bagaimana sih cara membuat perusahaan dari nol sampai running, sampai membuat ekosistem semuanya. Coba dong Mas jelasin lebih lanjut nih tentang apa sih sebenarnya bisnis Mas yang lagi Mas jalanin? Oke, ini sedikit cerita juga Mhm, ya. Ini saya kasih timeline sedikit, mhm, dari awalnya memang tahun mhm. 2017, saya dan tim gitu kan udah, ngejalanin yang namanya buka bisnis virtual office. Oh, Ada virtual office, lalu juga ada service office, ada juga yang apa namanya, penyewaan meeting room. 2018 di situ kita coba, membuka layanan pendirian PT atau, jasa legalitas. Kita itu bisa melayani, dari pendirian PT, lalu juga CV, terus yayasan, mhm. PMA, tapi bukan cuma akta aja, kita juga bantu juga di penerbitan nomor induk berusaha. Saya ngalamin dari yang namanya SIUP. Mhm. Saya ngalamin yang dari zamannya, surat domisili, perusahaan. Ke Iya, kelurahan. ke kelurahan. Itu saya ngalami tuh dulu, Iya iya iya. sampai sekarang udah jadi NIB ya. Terus juga kita penerbitan NPWP dibantu sini, sampai juga kita bantu untuk, buka rekening perusahaan. Itu, legalitas dasar. Kalau memang ada kebutuhan klien di atas, pendirian basic, misalnya, saya ketemu sama klien yang di bidang usaha konstruksi, Mhm. kita juga bisa nawarin, bikin sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Kita juga Mmm. bisa bantu itu, mulai dari, SBU-nya, lalu juga dari apa namanya, SKK-nya, kompetensinya, sertifikatnya, itu bisa kita bantu. Lalu juga, ada lagi, kan yang lagi booming nih tahun 2026, itu di sertifikat halal, ya. Jadi kalau ada klien di bidang industri makanan, minuman, transportasi, distribusi, Mhm ya mhm. kan, dan lain-lain, itu juga bisa kami bantu untuk penerbitan sertifikat halal. Oh iya sih, Selan regulasinya kan juga ya Mas ya, harus wajib sertifikasi Iya, halal ya 2026 betul betul ini ya? betul betul. Dan terus juga kalau sertifikat halal dirasa belum cukup Mhm. sama, pelaku usaha, mau menerbitkan BPOM, itu juga bisa. Oh bisa Itu juga? yang terbaru. Itu yang terbaru dari, 165 Suite, Mhm. kita buka layanan untuk pengurusan, sertifikat izin edar. Oh, sampai Terus keluar nomor izin edarnya? sampai keluar, dijamin dan digaransi. Jadi dari A sampai Z semuanya ada, Dari nol, dari dari nggak nol. Oh, apa-apa. tambahan satu lagi. Apalagi tuh Mas? Kalau memang mereka kesulitan di pajak, kita kasih, apa namanya, layanan konsultasi pajak, Konsultan pajak, konsultan pajak, keren betul. banget Itu keren banget. bener-bener jadi, eee, perusahaan-perusahaan, business owner udah tinggal jalanin aja usahanya, semuanya yang berhubungan dengan, administratif, legalitas,
biar kita yang ngurus. Keren banget, sangat inspiratif Mas Kayak gitu. Daus. Oke, jadi, sesuai sama pemaparan Mas Daus tadi, berarti 165 Suite itu one stop business solution banget ya, Mas, ya? Iya, Dari mulai pendirian perusahaan, izin lanjutannya, kantor fisiknya, sampai tax-nya aja diurusin ya, Mas, betul ya? banget. Oke oke oke. Oke, buat teman-teman semua silakan like, komen, dan subscribe buat channel ini untuk mendapatkan banyak banget inspirasi lainnya. Makasih banyak ya Mas Oke, Daus sama-sama. udah datang dan untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Iya.